Keris adalah benda budaya yang eksotis dan original. Keris adalah karya seni sekaligus karya budaya buatan asli Nusantara. Keris tersebar luas mulai dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Sulawesi, Kepulauan Maluku Timur, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau-pulau lain yang terkenal akan keindahan alamnya seperti Bali juga terdapat keris sebagai pengikat budayanya. Keris menjadi benda budaya yang menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara. Keris juga menjadi identitas dan tali pengikat dari sebuah suku bangsa. Orang Jawa punya keris yang lazim disebut dengan keris Jawa. Orang Bali punya keris yang umum disebut dengan keris Bali. Orang Sumatera juga punya keris yang terkenal dengan sebutan keris Melayu. Orang Sulawesi, Nusa Tenggara, dan daerah-daerah lainnya juga punya keris yang mewakili sebutan nama daerah masing-masing. Keris diciptakan dari harapan, dari bahan besi, baja, dan pamor pilihan. Keris ditempa dalam bara api yang sangat panas oleh para empu-empu keris di Nusantara. Dalam prakteknya, keris memberi kita pelajaran bahwa hidup ini harus melalui tempaan, agar kita tercipta menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam menghadapi kenyataan. Semakin lama ditempa, semakin membuat kita kuat dan pantang menyerah dalam mengejar cita-cita. Keris sepertinya tumbuh subur di Nusantara. Banyak orang yang menyukai keris sebagai tanda warisan asli Nusantara. Banyak juga orang yang menyukai keris karena saking bangganya akan budaya Indonesia. Keris sepertinya akan terus lestari bila banyak orang, termasuk kita, yang mau melestarikannya. Demikian juga, keris akan menjadi punah dan menjadi bahan cerita saja bila banyak orang enggan melestarikannya. Cara melestarikan keris yang paling sederhana adalah dengan memilikinya, kemudian merawatnya dengan baik dan menjaganya agar tidak rusak. Keris, meskipun posisinya sebagai pusaka, tetapi kedudukannya adalah benda budaya. Oleh karena itu, keberadaannya harus tetap dijaga agar tidak punah di masa yang akan datang. Keris adalah benda pusaka yang dibuat oleh manusia bergelar empu dalam keadaan suci lahir dan batin, serta dalam posisinya sebagai manusia yang dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bila keris harus diperlakukan dengan hormat sebagai tanda hormat kita kepada sang empu pembuatnya. Apabila kita memiliki keris, maka sebaiknya keris itu disimpan di tempat yang lebih tinggi. Seperti misalnya, keris ditaruh di dalam lemari, atau bisa juga keris ditempatkan di atas plafon rumah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Menurut kebiasaan kuno, untuk perawatan keris biasanya dilakukan pada tiap malam Jumat Kliwon atau Kamis Wage sore dan malam Selasa Kliwon atau Senin Wage sore setiap bulannya. Dengan cara membakar kemenyan atau dupa dan menyajikan
bunga-bungaan seperti kembang telon di dekat tempat penyimpanan keris. Semua bunga dan bakaran dupa itu disajikan sore hari menjelang maghrib dan baru diundurkan pada pagi harinya. Ada mantra khusus untuk mengiringi penyajian dupa dan bunga pada keris. Mantra ini biasa dibaca setelah menyajikan kembang telon atau saat membakar dupa dan kemenyan. Mantra ini berbahasa Jawa dengan tulisan seperti ini. Perhatikan pada bait yang pertama. Kanjeng Kiai ... Ini berarti kita harus menyebut nama atau dapur keris yang dirawat. Misalkan, keris yang dirawat adalah berdapur Tilam Upeh, maka sebut Kanjeng Kiai Tilam Upeh. Dapur keris yang dirawat adalah berdapur Sangkelat, maka sebut Kanjeng Kiai Sangkelat. Misalkan, keris yang dirawat lebih dari satu, maka sebut semua dapur kerisnya. Contoh, Kanjeng Kiai Tilam Upeh, Kanjeng Kiai Brojol, Kanjeng Kiai Pasopati, Kanjeng Kiai Pandowo, dan seterusnya. Kemudian, bait kedua berbunyi, dipun caosi dahar, gondo arom, sekar arom. Artinya adalah, keris-keris tersebut diberi wewangian berupa dupa atau menyan wangi dan kembang wangi. Caos dahar adalah bentuk cara menghormati leluhur dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bait ketiga dan keempat berbunyi, mugi Gusti Allah pinaringan pangapunten, wilujeng sak brayat kula, angsala kebegjan, kamulyan, keluhuran, kabingahan, kasembadan. Ini artinya, semoga Gusti Allah memberikan maaf yang luas, memberikan keselamatan seluruh keluarga kita, memberikan keberuntungan, kemuliaan, keluhuran budi pekerti, kebahagiaan, dan diijabah atau dikabulkan hajatnya. Bait kelima dan keenam berbunyi, paringono sandang kalawan pangan, rejeki ingkang agung, angsalo margi ingkang gampang. Artinya adalah, semoga Gusti Allah memberikan rejeki sandang pangan, rejeki yang lebih baik, dan jalan mencari rejeki atau pekerjaan yang mudah. Dua bait terakhir berbunyi, ingkang sengit dipun walehna, ingkang sumedya awon sampun ngantos tumawa, sageda sembata kuncara. Ini secara keseluruhan adalah bentuk doa agar dijauhkan dari hal-hal yang bersifat tidak baik. Demikian video mengenai mantra dan doa merawat keris versi Jawa. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya teman-teman. Salam budaya Nusantara.